Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 260, kau akan merusak gaunnya. Shen Ruoyi, kau bilang kau ingin menyeretku ke neraka. Tapi, aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Aku bahkan tidak akan membiarkanmu menempati ruang di hatiku. Aku hanya ingin menghargai orang-orang yang kucintai, termasuk orang-orang yang peduli padaku. Tapi, kau bahkan tidak memiliki mereka, kan? Kau tidak mencintai siapapun, kau bahkan tidak memiliki keluarga dan teman-temanmu. Pada saat itu, Mukiki menunjukkan betapa kuat dan lembutnya dia meskipun dia baru berusia 18 tahun. Dia tidak memandang rendah kelahirannya sendiri. Selain itu, dia kuat dan berani. Dia tidak takut pada rumor dan komentar sarkastis itu. Apa yang dikatakannya memang benar. Para tamu merasa yakin. Sudah lama beredar rumor tentangnya. Dia menjadi terkenal saat pesta ulang tahun keluarga Lin. Mereka tidak tahu bahwa Mukiki adalah gadis yang kuat. Setelah itu, Mukiki berbalik dan menatap kakek Shen. Dia berkata kepadanya, "Kakek, tolong jangan salahkan Shen Ruoyi. Melihatku berdiri di sini dengan kuat di hadapannya adalah hukuman terbaik untuknya. Saya tidak menganggapnya memalukan karena saya tidak melakukan kesalahan apapun." Kakek Shen bangkit dari tempat duduknya setelah mendengar itu. Dia berjalan ke arah Mukiki dan memeluknya dengan lembut. "Aku sudah tua sekarang. Namun, aku merasa bahwa kamu adalah harapan kami setelah mendengar apa yang kamu katakan tadi. Hari ini adalah hari besarmu. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku akan selalu berada di sisimu. Jika ada yang berani menertawakan cucu perempuan saya, mereka harus menghadapi saya terlebih dahulu, termasuk lencana kehormatan yang saya peroleh dari tentara. Anda tahu sendiri kekacauan yang terjadi pada kita, tetapi Anda lupa berapa banyak nyawa yang telah saya selamatkan. Lagi pula, aku akan meminta petugas keamanan untuk membawa Shen Ruoyi pergi karena dia sudah bukan salah satu dari kita lagi. Aku tidak punya cucu perempuan yang tidak tahu terima kasih seperti itu." Lin Muan segera bertepuk tangan dengan tulus setelah kakek Shen berhenti berbicara. Dia tampaknya menyadari alasan mengapa Mukiki dapat mengalahkan semua wanita muda cantik lainnya dan mendapatkan kekaguman dan cinta Seng Xiao pada akhirnya. Meskipun dia baru berusia 18 tahun, dia memiliki pola pikir yang berbeda dari yang lain. Dia memiliki pikiran yang luas. Dia memiliki pandangan dan keyakinannya sendiri. Selain itu, dia tidak sombong. Dia jujur dan apa adanya. Tentu saja, dia akan dikagumi dan disetujui oleh orang lain karena dia memiliki jiwa yang menarik. Bahkan pangeran dari Eropa Utara pun mengacungkan jempolnya kepada Mukiki. "Kamu adalah wanita yang pantas dihormati." Seng Xiao memeluk Mukiki. Dia melihat bagaimana anak kecilnya meyakinkan para tamu seperti seorang pembicara hebat. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru melihat perubahan rahasianya. Awalnya, dia hanyalah seorang gadis yang pemalu, tetapi sekarang dia telah berubah total. Tak lama kemudian, Shen Ruoyi diminta untuk pergi di hadapan para tamu. Tak lama kemudian, pembawa acara mulai membalikkan suasana dengan mengangkat gelas anggurnya tinggi-tinggi. "Ayo angkat gelas anggurmu dan bersorak untuk pengantin kita yang anggun." Kakek Shen melihat upacara di hadapannya. Untungnya, Mukiki berhasil membalikkan keadaan. Jika tidak, keluarga Seng akan sangat dipermalukan. Tampaknya Mukiki juga memiliki sifat pemarahnya sendiri. Namun, kakek Seng menyadari bahwa dia tampak mirip dengan cucunya, Seng Xiao. Tentu saja, Seng Xiao adalah orang yang mengajarkan hal itu padanya. Sepanjang kekacauan tadi, Seng Xiao tetap diam. Seseorang bertanya kepadanya, "Mengapa kamu tidak berpihak pada istrimu yang cantik tadi ketika dia dihukum?" "Ya," Seng Xiao berkata sambil tersenyum. Dia kemudian menjawab, "Akulah yang mengajarinya. Dia perlu belajar melindungi dirinya sendiri tanpa selalu bergantung pada suaminya. Dia memiliki harga diri dan pendiriannya sendiri. Itulah sebabnya aku terpikat padanya." Pada saat itu, sepertinya ada pelacak GPS pada Mukiki di antara kerumunan. Seng Xiao terus menatap Mukiki. Sepertinya dia tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Tak lama kemudian, tibalah saatnya makan malam di pesta. Mukiki telah minum anggur merah. Ia tampak tidak dapat menahan diri setelah itu. Mama Seng segera berkata kepada Seng Xiao ketika ia menyadari hal itu, "Ajak Kiki naik ke atas dan beristirahat. Hotel telah menyiapkan kamar khusus untukmu." "Bu, kalau begitu aku serahkan urusan tamu padamu." Setelah itu, Seng Xiao menggendong Mukiki. Mereka memasuki kamar hotel. Mukiki sedikit pusing. Wajahnya memerah saat dia berbaring di tempat tidur. Seng Xiao memiringkan dagunya. Dia terpesona olehnya. "Si kecil." Mukiki memberikan jawaban lembut. "Sekarang kau tunanganku." Kemudian, Seng Xiao mengangkatnya dan mulai menciumnya dengan penuh gairah. Mukiki menanggapinya dengan wajar. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya menjadi lunak. Para tamu berdansa dengan gembira di lantai bawah. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Di sisi lain, ada hal lain yang terjadi di kamar hotel.
Seng Xiao menyukai gaun yang dikenakan Mu Qi. Dia tidak bisa memintanya untuk melepaskannya saat mereka berciuman. Kier, aku menginginkanmu. Kau akan merusak gaun itu, kata Mu Qi kepadanya dengan linglung. Seng Xiao tidak dapat menahan diri lagi. Ia menarik gaunnya ke atas dan mengabaikan kenyataan bahwa anak perempuannya sedang mabuk saat itu. Ia hanya ingin bersatu dengan gadis itu. Dia adalah gadis kecil yang cantik. Dia ingin sekali memeluknya dan sangat menyayanginya. Di lantai bawah, kakak keempat tahu bahwa Seng Xiao tidak akan turun lagi. Jadi, dia membantunya menemani pangeran yang terhormat. Mereka mulai berbicara dalam bahasa Inggris dan tampaknya mereka menikmati percakapan yang menyenangkan. Kakek Seng terpikir ketika melihat itu. Sudah lama sekali kakak keempat tidak pernah jatuh cinta pada siapapun. Sepertinya ide yang bagus jika dia menikah dengan pangeran dan menjadi putri sendiri. Pastinya, Huang Yao akan menjadi jauh lebih terhormat saat itu. Kakek Seng tidak pernah melupakan Huang Yao meskipun dia sudah tua. Itu karena dia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengembangkan bisnisnya. Lihat saja mereka. Lihat betapa mereka menikmati kebersamaan mereka. Mama Seng tahu maksud kakek Seng. Dia pun tersenyum. Baguslah kalau itu takdir kakak keempat. Jing Yun tidak jauh dari mereka. Dia juga menyaksikan kejadian itu. Jadi, dia berjalan pergi dengan rendah hati. Dia tidak berhasil menghentikan pria itu dari menyakiti kakak keempat beberapa tahun yang lalu. Jadi, dia tidak punya hak untuk menghentikan kakak keempat jatuh cinta dengan pria lain sekarang. Namun, hatinya sedikit sakit saat melihat kakak keempat bersama pria lain. Namun, ia tidak punya jalan keluar dari dilema ini. Ia setia pada keluarga Seng dan ia tahu betul bahwa kakek Seng tidak akan pernah menyetujuinya bersama kakak keempat bahkan jika kiamat akan tiba. Lagi pula, kakak keempat tidak akan pernah memperhatikannya. Dia hanya seorang asisten. Di sisi lain, Lin Wan telah merekam upacara tersebut dan mengirimkannya kepada Lu Qianqian. Anggap saja kamu telah menghadiri upacara tersebut. Lu Qianqian menganggukkan kepalanya setelah menonton video itu. Qi memang cantik. Dia wanita yang pemberani. Mulai sekarang, dia akan menjadi putri mahkota. Pastinya, dia akan sangat bahagia setelah menjadi bagian dari keluarga Seng. Menurutku tidak. Keluarga Seng tidak menyukainya. Lin Wan melihatnya dengan jelas. Tentu saja, dia tidak akan pernah diperlakukan tidak adil selama putra mahkota ada di sana. Qi juga bukan seseorang yang bisa diganggu dengan mudah. Lihat saja bagaimana kakek Seng menentang Qi. Aku hanya ingin melihat bagaimana dia akan mempermalukan dirinya sendiri suatu hari nanti ketika dia menyadari betapa baiknya Qi. Selain itu, aku melihat bahwa Qi disukai oleh para tetua. Itu sudah pasti. Lu Qianqian mencibir dengan bangga. Tidak pernah terpikir olehku bahwa Qi akan segera menikah dengan Seng Xiao. Selain itu, aku juga belajar sesuatu yang lain hari ini dari video yang aku rekam. Cukup menarik. Apa? Lu Qianqian langsung bertanya padanya. Tidakkah kamu menyadari betapa anehnya Jing Yun dalam video itu? Mengapa kamu melihat asisten putra mahkota? Lu Qianqian memutar ulang video itu. Itu karena dia selalu terlihat serius dan datar. Aku melihat ekspresi wajah yang berbeda hari ini. Catatan penulis, selamat kepada Xiao Xiao dan Qi atas pertunangan mereka. Sejak hari itu, Qi akan menjadi putri mahkota. Akan ada lebih banyak adegan tentang kakak keempat dan Jing Yun. Pekerjaan Qi juga akan dijelaskan. Jangan khawatir.